Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Apa yang akan kalian lakukan jika orang yang paling kalian cintai justru menjadi orang yang paling tega menginjak harga diri kalian? Malam itu, di bawah guyuran hujan yang seolah ikut menangis, aku dipaksa menyerahkan uang 300 juta rupiah, uang yang tidak pernah aku miliki. Aku dihina, dipermalukan, dan diusir oleh ibu mertuaku sendiri, Ibu Karmila, tanpa setitik pun rasa iba. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa di balik pakaian lusuh ini, tersimpan rahasia besar yang akan membuat mereka memohon ampun seumur hidup. Sebelum kita masuk ke kisah yang menguras emosi ini, ayo sahabatku, tunjukkan dukungan kalian dengan cara like video ini dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Dan supaya kita semakin akrab, coba tuliskan di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Aku ingin tahu dari mana saja sahabat setia yang menonton hari ini. Sudah siap melihat bagaimana roda nasib berputar? Mari kita mulai ceritanya. Aroma masakan yang sedap memenuhi seluruh sudut rumah mewah milik Ibu Karmila. Namun bagi Arumi, aroma itu adalah bau perbudakan yang harus ia jalani setiap hari. Sejak fajar menyingsing, tangan Arumi tidak berhenti bergerak. Ia harus membersihkan setiap inci lantai marmer, mencuci tumpukan pakaian yang tak habis-habis, dan kini ia harus berdiri di depan kompor panas untuk menyiapkan jamuan arisan mewah bagi ibu mertuanya. Keringat bercucuran di pelipisnya, namun ia bahkan tidak memiliki waktu untuk sekadar mengusapnya. Arumi tahu, satu kesalahan kecil saja akan menjadi alasan bagi Ibu Karmila untuk melancarkan serangan verbal yang menyakitkan. Suara gelak tawa para tamu sudah mulai terdengar dari ruang tamu. Arumi dengan cekatan menata piring-piring porselen mahal di atas nampan. Ia berharap bisa segera menyelesaikan tugas ini tanpa gangguan. Namun, harapannya pupus saat sosok Siska, adik iparnya yang selalu tampil glamor namun bermulut tajam, melangkah masuk ke dapur dengan gaya angkuh. Siska menatap Arumi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Siska berkomentar bahwa masakan Arumi baunya terlalu menyengat dan mengotori udara rumah mewah mereka. Arumi hanya menunduk, tidak berani membantah, karena ia tahu posisi dirinya di rumah itu hanyalah seorang menantu yang tidak dianggap. Puncak penderitaan Arumi dimulai saat Ibu Karmila memanggilnya ke ruang tengah dengan suara yang menggelegar. Di depan teman-teman arisannya yang mengenakan perhiasan berkilauan, Ibu Karmila sengaja mempermalukan Arumi. Ia meminta Arumi menyajikan teh, namun saat Arumi mendekat, Siska dengan sengaja menjulurkan kakinya hingga Arumi tersandung. Nampan yang dibawa Arumi berguncang, dan beberapa tetes kuah sayur panas yang baru saja ia bawa keluar tidak sengaja mengenai ujung gaun sutra baru milik Siska. Jeritan Siska yang dibuat-buat langsung membelah ruangan, membuat semua mata tertuju pada Arumi dengan pandangan menghina. Ibu Karmila berdiri dari kursinya dengan mata yang berkilat marah. Tanpa rasa malu di depan para tamunya, ia mendekati Arumi dan mencengkeram lengan menantunya itu dengan sangat kuat. Ibu Karmila berteriak bahwa Arumi adalah pembawa sial yang tidak tahu diri. Ia menghina latar belakang Arumi yang dianggap datang dari keluarga miskin dan hanya menumpang hidup di rumah tersebut. Arumi mencoba meminta maaf sambil menahan rasa perih di lengannya, namun Ibu Karmila justru semakin menjadi-jadi. Ibu Karmila mengatakan kepada teman-temannya bahwa memiliki menantu seperti Arumi adalah aib terbesar dalam hidupnya. Teman-teman Ibu Karmila pun ikut tertawa dan melempar sindiran yang menusuk jantung Arumi, menyebutnya sebagai pelayan yang salah mengenakan status sebagai istri. Arumi menatap suaminya, Rendra, yang baru saja pulang dan berdiri di ambang pintu ruang tengah. Ia berharap suaminya itu akan melangkah maju dan membelanya, atau setidaknya meredam kemarahan ibu mertuanya. Namun, Rendra justru memalingkan wajah. Rendra terlihat ketakutan dan tidak berdaya menghadapi dominasi ibunya. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya itu kini hanya diam membatu, membiarkan istrinya dihina habis-habisan di depan banyak orang. Ketidakberdayaan Rendra membuat hati Arumi hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia benar-benar sendirian. Setelah para tamu pulang, suasana rumah tidak lantas membaik, justru semakin mencekam. Ibu Karmila menyuruh Arumi berdiri di tengah ruangan, sementara Siska sibuk meratapi gaunnya yang sebenarnya masih bisa dibersihkan. Ibu Karmila kemudian mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang ternyata berisi daftar pengeluaran untuk kebutuhan Arumi selama 3 tahun terakhir. Dengan nada sinis,
Ibu Carmila membacakan setiap angka yang tertera di sana, mulai dari biaya makan, sabun cuci, hingga biaya listrik yang diklaim terpakai oleh Arumi. Arumi hanya bisa terpaku, tidak menyangka bahwa mertuanya mencatat segala hal kecil hanya untuk menjatuhkannya suatu saat nanti. Ibu Carmila kemudian memberikan tuntutan yang tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa bisnis keluarga yang sedang dikelola Rendra sedang mengalami penurunan, dan ia menyalahkan kehadiran Arumi sebagai penyebab hilangnya keberuntungan keluarga mereka. Oleh karena itu, Arumi dituntut untuk membayar uang kompensasi sebesar 300 juta rupiah. Ibu Carmila mengancam, jika uang itu tidak ada di tangannya malam ini juga, maka Arumi harus pergi dari rumah tersebut selamanya. Arumi merasa sesak napas mendengar jumlah uang yang begitu besar. Ia tahu bahwa Ibu Carmila sengaja mencari alasan untuk mengusirnya, karena Siska ingin menjodohkan Rendra dengan wanita lain yang lebih kaya, dan bisa memberikan keuntungan bisnis bagi mereka. Rendra mencoba mendekat dan berbicara pelan kepada ibunya, memohon agar Ibu Carmila memberikan waktu. Namun, Ibu Carmila justru membentak Rendra dan mengancam akan mencoret namanya dari daftar ahli waris jika masih berani membela Arumi. Mendengar ancaman itu, Rendra langsung mundur dan kembali bungkam. Ia bahkan tidak berani menatap mata Arumi yang sudah berkaca-kaca. Arumi memohon kepada ibu mertuanya, menjelaskan bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu, namun Ibu Carmila tidak peduli. Bagi Ibu Carmila, Arumi hanyalah beban yang harus segera dibuang agar rencana besar mereka untuk Siska dan Rendra bisa berjalan lancar tanpa hambatan dari menantu miskin seperti dia. Malam semakin larut, dan suasana semakin memanas. Kesabaran Ibu Carmila sudah habis. Ia masuk ke kamar Arumi dan Rendra, kemudian menarik keluar sebuah tas kecil milik Arumi. Semua barang-barang Arumi dilemparkan ke lantai dengan kasar. Ibu Carmila mengatakan bahwa ia tidak butuh penjelasan atau air mata, yang ia butuhkan hanya uang 300 juta atau Arumi keluar dari pintunya. Arumi berlutut di depan kaki ibu mertuanya, memohon belas kasihan karena di luar sana hujan sedang turun dengan sangat lebat. Namun, hati Ibu Carmila sudah sekeras batu. Ia justru menendang tangan Arumi yang mencoba memegang kakinya, seolah-olah Arumi adalah kotoran yang menjijikan yang harus dijauhkan dari pandangannya. Arumi perlahan berdiri, mengusap air matanya, dan menatap satu persatu orang yang ada di ruangan itu. Ia menatap Siska yang tersenyum penuh kemenangan, lalu menatap Rendra yang hanya bisa menunduk menyesali nasib namun tetap tak bergerak. Akhirnya, Arumi menatap tajam ke arah Ibu Carmila. Ada sesuatu yang berubah di dalam binar mata Arumi. Rasa sakit yang luar biasa itu perlahan berubah menjadi sebuah kekuatan baru yang selama ini ia tekan demi sebuah janji. Ia mengambil tas kain kecilnya yang berserakan di lantai, lalu melangkah menuju pintu utama tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia tahu, malam ini adalah akhir dari pengabdiannya yang sia-sia, namun juga awal dari kembalinya jati dirinya yang sebenarnya. Di balik derasnya hujan yang menunggu di luar sana, Arumi tahu bahwa roda nasib akan segera ia putar dengan tangannya sendiri. Pintu besar rumah mewah itu tertutup dengan bantingan keras, menyisakan suara gema yang menyakitkan di telinga Arumi. Hujan badai yang mengamuk di luar seolah menjadi saksi bisu betapa hancurnya harga diri seorang wanita yang telah mengabdi selama 3 tahun tanpa pamrih. Air hujan yang dingin langsung menusuk kulitnya hingga ke tulang, membasahi tas kain kecil yang ia dekap erat di dadanya. Arumi melangkah gontai meninggalkan pelataran rumah yang kini terasa seperti penjara yang baru saja melepaskannya. Di dalam sana, ia bisa mendengar sayup-sayup tawa Siska dan bentakan Ibu Carmila yang masih mengutuk namanya. Sementara suaminya, Rendra, bahkan tidak muncul di jendela untuk sekadar memastikan apakah istrinya masih bernapas di bawah guyuran hujan. Setiap langkah yang diambil Arumi terasa sangat berat, bukan karena beban tasnya, melainkan karena luka di hatinya yang menganga lebar. Ia berjalan menyusuri trotoar yang sepi, membiarkan air mata dan air hujan bercampur menjadi satu di pipinya. Arumi tidak pernah menyangka bahwa pengabdiannya selama ini hanya dihargai dengan angka 300 juta rupiah yang dianggap sebagai hutang biaya hidup. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, sebuah api kemarahan mulai menyala di sudut hatinya. Ia merogoh saku pakaiannya yang basah, menyentuh sebuah benda kecil berbentuk kartu logam berwarna hitam yang selama 3 tahun ini ia sembunyikan di balik lapisan rahasia dompetnya. Kartu itu bukan kartu sembarangan. Itu adalah simbol dari jati dirinya yang asli, sebuah identitas yang ia tanggalkan demi janji kepada mendiang ayahnya untuk belajar tentang kerendahan hati dan ketulusan hidup.
Arumi berhenti di bawah lampu jalan yang remang-remang, di depan sebuah halte bus yang sudah kosong. Ia mengeluarkan ponsel lamanya yang layarnya sudah retak, lalu menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Hanya dalam satu kali nada sambung, sebuah suara pria yang terdengar sangat berwibawa dan penuh rasa hormat menjawab di seberang sana. Suara itu adalah milik Daniel Hartono, asisten pribadi paling setia dari keluarga besar Wijaya, keluarga yang menguasai berbagai sektor industri di negeri ini. Daniel terdengar sangat terkejut sekaligus lega saat mendengar suara Arumi. Tanpa perlu banyak kata, Daniel segera memahami situasi yang sedang terjadi. Ia hanya mengatakan satu kalimat yang membuat bulu kuduk Arumi berdiri, "Saya akan menjemput Anda dalam 5 menit, Nona muda. Masa penantian kami telah berakhir." Benar saja, belum genap 5 menit, cahaya lampu mobil yang sangat terang membelah kegelapan malam dan tirai hujan. 3 buah mobil sedan mewah berwarna hitam legam berhenti tepat di depan halte tempat Arumi berdiri. Daniel Hartono keluar dari mobil paling tengah dengan membawa sebuah payung besar. Pria parubaya yang selalu tampil rapi itu tidak memedulikan sepatu mahalnya yang terendam genangan air saat ia berlari kecil menuju Arumi. Daniel langsung membungkuk sangat dalam, sebuah gestur penghormatan yang tidak pernah Arumi dapatkan selama tinggal di rumah Ibu Karmila. Daniel meminta maaf dengan tulus karena telah membiarkan nona mudanya hidup dalam penderitaan selama ini, demi mematuhi wasiat mendiang Tuan Besar Wijaya. Saat Arumi masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma kayu cendana yang mahal, ia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi kulit yang lembut. Daniel dengan sigap memberikan selembar handuk sutra dan secangkir teh hangat untuk menenangkan tubuh Arumi yang menggigil. Di dalam mobil itu, Daniel mulai memberikan laporan singkat namun padat. Ternyata, selama Arumi menjalani penyamaran sebagai menantu miskin, Daniel telah memantau segala bentuk penghinaan yang diterima Arumi. Daniel mengungkapkan bahwa ia memiliki rekaman setiap kejadian di rumah itu, termasuk saat Ibu Karmila memaksa Arumi membayar 300 juta rupiah. Mendengar hal itu, Arumi hanya tersenyum dingin. Ia menatap keluar jendela, melihat jalanan yang ia lalui, dan menyadari bahwa Arumi yang lemah dan penurut telah mati di bawah hujan tadi malam. Daniel kemudian menyerahkan sebuah tablet yang berisi laporan keuangan terkini dari perusahaan milik keluarga Rendra. Arumi membacanya dengan teliti. Ternyata, perusahaan yang selama ini dibanggakan oleh Ibu Karmila dan Siska sedang berada di ambang kehancuran, karena kesalahan manajemen yang dilakukan oleh Rendra dan keserakahan Siska dalam menggunakan uang operasional untuk gaya hidup mewahnya. Mereka sedang membutuhkan suntikan dana besar agar tidak dinyatakan pailit oleh bank. Arumi menutup tablet itu dengan satu gerakan tegas. Ia memberikan instruksi kepada Daniel agar segera mengakui sisi bank yang menjadi kreditur utama keluarga Ibu Karmila. Arumi ingin memastikan bahwa setiap lembar uang yang digunakan keluarga itu untuk bernapas ke depannya adalah uang yang berasal dari tangannya. Mobil terus melaju menuju sebuah kawasan elit yang sangat terjaga ketat, jauh dari jangkauan orang-orang seperti Ibu Karmila. Di sepanjang perjalanan, Daniel menceritakan betapa grup Wijaya telah berkembang pesat dan kini hanya menunggu kepulangan Arumi untuk menandatangani beberapa proyek raksasa. Arumi merasa ironis. Di satu sisi ia dianggap sebagai sampah yang merugikan oleh mertuanya sendiri, namun di sisi lain, ribuan orang bergantung pada tanda tangannya. Ia memerintahkan Daniel untuk menyiapkan sebuah kantor rahasia dan tidak mengungkap identitasnya ke publik terlebih dahulu. Arumi ingin bermain sedikit lebih lama dengan kesombongan keluarga mertuanya. Ia ingin melihat sejauh mana Ibu Karmila akan mempertahankan martabatnya saat semua hartanya mulai menghilang satu persatu. Sesampainya di mensyahan mewah milik keluarganya, Arumi disambut oleh barisan pelayan yang berdiri rapi dan menunduk hormat. Suasana ini sangat kontras dengan saat ia diusir seperti binatang beberapa jam yang lalu. Arumi melangkah masuk ke dalam kamar utamanya yang luas, tempat ia akhirnya bisa melepaskan pakaian basahnya dan menggantinya dengan jubah sutra yang halus. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap bayangan dirinya yang kini terlihat sangat berbeda. Matanya yang dulu penuh ketakutan kini memancarkan aura kekuasaan yang tak tergoyahkan. Ia mengambil ponsel barunya yang berlapis emas, lalu melihat ada puluhan panggilan tak terjawab dari Rendra. Rupanya, suaminya itu baru tersadar setelah mendapati istrinya benar-benar pergi tanpa jejak. Arumi tidak membalas satupun pesan atau panggilan itu. Ia justru menghubungi Daniel kembali dan memberikan perintah untuk memulai fase pertama dari rencananya.
Ia meminta Daniel membatalkan semua kontrak kerjasama yang melibatkan perusahaan milik relasi Ibu Carmilla yang tadi ikut menghinanya di acara arisan. Arumi ingin orang-orang itu tahu bahwa merendahkan orang lain akan memiliki konsekuensi yang sangat mahal. Baginya, 300 juta yang diminta Ibu Carmilla bukanlah masalah uang, tapi masalah harga diri yang harus dibayar dengan kehancuran total bagi siapa saja yang berani menyentuhnya. Malam itu, Arumi tidur dengan sangat tenang di atas tempat tidur empuknya. Sementara di belahan kota yang lain, Ibu Carmilla mungkin sedang merayakan keberhasilannya mengusir Arumi. Ibu Carmilla belum tahu bahwa fajar yang akan terbit esok hari bukan membawa keberuntungan, melainkan awal dari badai yang sesungguhnya yang akan meruntuhkan seluruh istana pasir yang ia bangun dengan kesombongan. Arumi telah kembali ke singgasananya, dan kali ini, tidak ada lagi tempat bagi belas kasihan dalam kamusnya jika menyangkut orang-orang yang telah menginjak-injak kehormatannya sebagai seorang wanita. Roda nasib telah berputar, dan Arumi memegang kendali penuh atas putarannya. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden sutra di kamar megah Arumi, namun suasana di kediaman Ibu Carmilla justru terasa seperti mendung yang mencekam. Arumi terbangun dengan perasaan segar, sangat kontras dengan kondisi mental Rendra yang sedang kalut di rumahnya. Pagi itu, Ibu Carmilla terbangun dengan senyum kemenangan, merasa beban di rumahnya sudah berkurang satu. Ia duduk di meja makan sambil menyesap kopi mahalnya, memerintahkan Siska untuk segera menghubungi calon menantu pilihan mereka yang kaya raya. Ibu Carmilla merasa bahwa dengan perginya Arumi, pintu rezeki akan terbuka lebar. Namun, ketenangan itu hancur saat Rendra berlari masuk ruang makan dengan wajah pucat pasi dan tangan yang gemetar memegang ponsel. Rendra mengabarkan bahwa seluruh rekening bisnis keluarga mereka mendadak dibekukan oleh pihak bank tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bukan hanya itu, 3 vendor besar yang selama ini memasok bahan baku untuk pabrik mereka tiba-tiba membatalkan kontrak secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Ibu Carmilla nyaris tersedak kopinya. Ia berteriak bahwa itu tidak mungkin dan menganggap ini hanya kesalahan sistem perbankan. Namun, kejutan belum berakhir. Siska yang sedang memeriksa media sosial dan emailnya berteriak histeris, karena proyek kerjasama yang baru saja ia banggakan di depan teman-teman arisannya kemarin juga dibatalkan. Perusahaan investor yang seharusnya mengirimkan dana segar pagi ini justru mengirimkan surat tuntutan ganti rugi atas kegagalan target yang sebenarnya dibuat-buat. Di tempat lain, Arumi duduk dengan anggun di kursi kebesarannya di lantai paling atas gedung Wijaya Tower. Di depannya, Daniel Hartono berdiri dengan sikap sempurna, melaporkan bahwa fase pertama penghancuran ekonomi keluarga Ibu Carmilla telah berjalan sesuai rencana. Arumi menyesap tehnya perlahan, matanya menatap pemandangan kota dari balik dinding kaca. Ia memerintahkan Daniel untuk tidak langsung menghancurkan mereka dalam satu malam, karena ia ingin mereka merasakan perlahan-lahan bagaimana rasanya kehilangan harapan, persis seperti yang ia rasakan selama 3 tahun ini. Arumi juga meminta Daniel untuk mencari tahu siapa saja teman-teman Ibu Carmilla yang kemarin ikut tertawa saat ia dipermalukan, karena Arumi ingin memberikan mereka hadiah kecil berupa audit pajak mendadak bagi usaha mereka masing-masing. Kembali ke rumah Ibu Carmilla, suasana berubah menjadi medan perang. Ibu Carmilla terus memaki Rendra yang dianggap tidak becus mengurus perusahaan. Rendra, yang biasanya hanya diam, mulai merasa tertekan dan secara tidak sengaja menyalahkan ibunya karena telah mengusir Arumi. Rendra mengatakan bahwa sejak Arumi pergi, semua hal buruk terjadi secara beruntun. Namun, Ibu Carmilla dengan sombongnya menampar meja dan mengatakan bahwa Arumi tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ia tetap bersikeras bahwa Arumi hanyalah pembawa sial dan perginya Arumi adalah hal terbaik. Ibu Carmilla kemudian menyuruh Rendra untuk menghubungi direktur utama bank yang membekukan rekening mereka, tidak tahu bahwa bank tersebut baru saja berpindah kepemilikan menjadi milik grup Wijaya sejak 2 jam yang lalu. Arumi menerima telepon internal dari bagian resepsionis yang mengabarkan bahwa ada seseorang bernama Rendra yang terus-menerus mencoba menghubungi bagian manajemen tingkat atas untuk meminta waktu audiensi. Arumi tersenyum sinis. Ia meminta Daniel untuk menyampaikan pesan bahwa direktur hanya akan menerima pertemuan jika pihak pemohon membawa surat rekomendasi dari perusahaan konsultan milik grup Wijaya. Ini adalah jebakan halus untuk membuat keluarga itu semakin berputar-putar dalam birokrasi yang melelahkan. Arumi ingin melihat seberapa besar ego Ibu Carmilla akan bertahan saat mereka harus mengantre seperti rakyat jelata demi mendapatkan bantuan yang sebenarnya ada di tangan orang yang mereka usir.
Siska yang merasa panik mulai mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya untuk meminjam uang atau sekadar mencari dukungan. Namun, hal aneh terjadi. Semua orang yang kemarin hadir di acara arisan tiba-tiba mendadak sibuk atau tidak mengangkat teleponnya. Kabar tentang kejatuhan bisnis keluarga Ibu Karmila tersebar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Di dunia mereka, saat seseorang sedang berada di atas akan dipuja, namun saat jatuh sedikit saja, mereka akan dijauhi seperti wabah. Ibu Karmila mulai merasakan dinginnya pengabaian dari lingkaran sosial yang selama ini ia banggakan. Ia yang biasanya menjadi pusat perhatian, kini diabaikan oleh orang-orang yang dulu menjilat padanya. Daniel Hartono kemudian masuk kembali ke ruangan Arumi dengan membawa sebuah dokumen penting. Dokumen itu adalah sertifikat rumah mewah Ibu Karmila yang ternyata selama ini dijadikan jaminan utang oleh Siska tanpa sepengetahuan Ibu Karmila. Siska menggunakan sertifikat itu untuk mengambil pinjaman jangka pendek demi gaya hidup mewahnya di luar negeri. Arumi tertawa kecil saat mengetahui fakta ini. Ia tidak menyangka bahwa pengkhianat terbesar bagi Ibu Karmila sebenarnya adalah anak emasnya sendiri. Arumi memerintahkan Daniel untuk membeli hutang tersebut dari pihak ketiga sehingga secara hukum, rumah yang ditinggali Ibu Karmila kini menjadi milik Arumi. Sore harinya, saat Ibu Karmila sedang berusaha menenangkan diri di ruang tamu, seorang petugas dari kantor hukum datang mengantarkan surat teguran. Surat itu menyatakan bahwa rumah tersebut akan segera disita dalam waktu dekat jika mereka tidak bisa melunasi utang yang menunggak. Ibu Karmila hampir pingsan membaca surat itu. Ia menatap Siska dengan pandangan tidak percaya. Namun Siska hanya bisa menangis dan mengakui bahwa ia kalah judi saham beberapa bulan lalu. Kehancuran keluarga itu kini bukan lagi sekadar ancaman, tapi sudah di depan mata. Ibu Karmila yang dulu begitu angkuh mengusir Arumi di bawah hujan, kini merasakan tubuhnya lemas seolah seluruh kekuatannya telah dicabut. Rendra yang sudah merasa sangat putus asa mulai mencari keberadaan Arumi. Ia pergi ke tempat-tempat yang biasa didatangi istrinya, namun ia tidak menemukan apapun. Ia mencoba menghubungi nomor Arumi yang lama, namun nomor itu sudah tidak aktif. Rendra mulai menyadari betapa berharganya Arumi, bukan karena uang, tapi karena Arumi adalah satu-satunya orang yang tulus merawatnya saat ia lelah. Namun penyesalan Rendra sudah sangat terlambat. Arumi yang ia cari kini bukan lagi wanita yang akan menyambutnya dengan senyum hangat di dapur, melainkan seorang penguasa yang sedang menghitung hari untuk mengambil kembali semua yang seharusnya tidak pernah dimiliki oleh keluarga serakah itu. Arumi berdiri di balkon kantornya, menatap langit senja yang berwarna kemerahan. Ia memikirkan Ibu Karmila yang mungkin sedang meratap di rumahnya. Arumi merasa puas, namun ada sedikit rasa hampa di sudut hatinya. Ia menyadari bahwa balas dendam memang manis. Namun ia tidak ingin menjadi monster yang sama seperti mertuanya. Arumi bertekad akan terus melanjutkan rencananya hingga mereka benar-benar berada di titik nadir. Karena hanya dengan cara itulah mereka akan belajar arti menghargai manusia tanpa melihat angka di rekening bank. Malam itu, Arumi bersiap untuk melakukan langkah besar berikutnya. Sebuah langkah yang akan mempertemukan dirinya kembali dengan Ibu Karmila. Namun kali ini dalam posisi yang sudah berbalik 180 derajat. Pagi itu, Ibu Karmila terbangun bukan oleh aroma kopi yang biasa disiapkan Arumi, melainkan oleh suara ketukan pintu yang keras dan tidak sabaran. Di depan gerbang rumahnya, beberapa pria berpakaian rapi dengan wajah kaku sudah berdiri membawa mat tebal. Mereka adalah tim penilai aset yang dikirim oleh bank. Ibu Karmila mencoba menghalangi mereka masuk dengan sisa-sisa keangkuhannya, berteriak bahwa mereka tidak punya hak untuk menginjakan kaki di rumah pribadinya. Namun, salah satu dari mereka menyodorkan dokumen resmi yang menyatakan bahwa kepemilikan bangunan tersebut telah beralih karena gagal bayar. Dunianya seolah runtuh seketika. Ia menoleh ke arah Siska yang hanya bisa bersembunyi di balik pintu sambil terisak, menyadari bahwa keserakahannya telah memusnahkan atap tempat mereka berteduh. Di kantor pusat grup Wijaya, Arumi sedang memperhatikan layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV langsung dari depan rumah Ibu Karmila. Ia melihat mertuanya itu berdebat kusir dengan para petugas, tampak lusuh dengan rambut yang tidak teratur. Sangat jauh dari citra sosialita yang ia pamerkan beberapa hari lalu. Arumi tidak merasa senang dengan cara yang jahat, ia hanya merasa bahwa keadilan sedang menjalankan tugasnya. Daniel Hartono masuk ruangan membawa laporan tambahan bahwa perusahaan keluarga Rendra secara resmi telah dinyatakan pilot pagi ini. Semua aset perusahaan,
termasuk mobil-mobil mewah yang sering dipamerkan Siska, harus segera diserahkan untuk menutupi hutang operasional yang membengkak. Arumi memutar kursinya, menatap Daniel dengan tenang. Ia memberikan perintah baru yang lebih spesifik. Arumi meminta Daniel untuk mengatur sebuah pertemuan bisnis formal di sebuah restoran kelas atas, namun dilakukan secara anonim melalui perusahaan perantara. Arumi ingin mengundang Rendra dan Ibu Karmila dengan iming-iming pemberian dana hibah untuk menyelamatkan sisa bisnis mereka. Ia ingin melihat, dalam keadaan terjepit seperti itu, apakah Ibu Karmila masih akan mendongakkan dagunya atau akhirnya bersedia merendah. Daniel segera melaksanakan tugas tersebut, mengatur segala sesuatunya agar terlihat seperti kesempatan emas bagi keluarga yang sedang tenggelam itu. Sementara itu, di dalam rumah yang mulai terasa dingin, Rendra duduk di lantai ruang tamu yang kosong karena beberapa barang sudah mulai diberi label sita. Ia menatap ponselnya, mencoba mencari kontak siapa saja yang bisa meminjami uang 300 juta rupiah untuk setidaknya menunda pengusiran mereka. Namun, setiap kali ia menyebutkan namanya, orang di seberang telepon langsung mematikan sambungan. Nama keluarga mereka sudah menjadi racun di dunia bisnis. Ibu Karmila masuk ruangan itu dengan langkah gontai. Ia duduk di sebelah Rendra dan mulai meratapi nasibnya. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan bank, bahkan masih sempat-sempatnya menyalahkan Arumi karena dianggap membawa kutukan sejak hari pertama menikah. Tiba-tiba, sebuah email masuk ke ponsel Rendra. Harapan baru muncul saat ia membaca undangan dari perwakilan grup Wijaya yang menyatakan minat untuk membicarakan restrukturisasi hutang mereka. Rendra berteriak gembira, mengira bahwa mukjizat telah datang. Ibu Karmila yang mendengar nama grup Wijaya langsung berdiri tegak kembali. Egonya kembali bangkit. Ia merasa bahwa perusahaannya memang memiliki nilai tinggi sehingga perusahaan raksasa seperti Wijaya tertarik membantu. Ia segera memerintahkan Siska untuk mencari baju terbaik yang tersisa untuk menghadiri pertemuan tersebut. Mereka tidak tahu bahwa undangan itu adalah undangan ke dalam lubang penyesalan yang lebih dalam. Hari pertemuan pun tiba. Ibu Karmila, Rendra, dan Siska tiba di restoran mewah tersebut dengan menggunakan taksi online, karena mobil mereka sudah ditarik oleh penagih hutang. Mereka mencoba tampil seanggun mungkin, meskipun kegelisahan tidak bisa disembunyikan dari wajah mereka. Mereka dipandu oleh pelayan menuju ruang VIP yang paling privat. Di dalam ruangan itu, seorang pria duduk membelakangi mereka dengan setelan jas yang sangat mahal. Pria itu adalah Daniel Hartono. Saat melihat Daniel, Ibu Karmila langsung memasang senyum manis yang dipaksakan, mencoba mengeluarkan pesona diplomasinya yang dulu sering ia gunakan untuk menindas Arumi. Daniel menyambut mereka dengan dingin. Ia meletakkan sebuah kontrak di atas meja yang berisi syarat-syarat bantuan dana. Syarat pertamanya sangat mengejutkan. Mereka harus meminta maaf secara terbuka kepada orang yang pernah mereka sakiti jika ingin dana itu cair. Ibu Karmila mengerutkan kening, merasa tersinggung dengan syarat yang dianggapnya tidak profesional. Ia bertanya siapa orang yang dimaksud. Daniel hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa, "Atasan, saya yang akan menjelaskannya secara langsung." Saat itulah, pintu rahasia di sudut ruangan terbuka, dan Arumi melangkah masuk dengan gaun elegan yang harganya mungkin bisa membeli seluruh isi rumah Ibu Karmila yang lama. Waktu seolah berhenti bagi keluarga tersebut. Rahang Ibu Karmila terjatuh, matanya terbelalak melihat Arumi yang kini terlihat begitu berwibawa dan penuh kuasa. Siska nyaris jatuh dari kursinya, sementara Rendra hanya bisa bergumam memanggil nama istrinya dengan suara bergetar. Arumi tidak duduk di kursi yang sejajar dengan mereka. Ia berdiri di ujung meja, menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang tajam namun tenang. Tidak ada lagi rasa takut di mata Arumi, yang ada hanyalah wibawa seorang pemimpin yang memegang kendali atas nasib orang-orang di depannya. Ibu Karmila mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Keangkuhan yang tadi ia bawa dari rumah, seolah menguap begitu saja melihat kemewahan yang mengelilingi Arumi. Arumi meletakkan tas tangannya yang bermerek di atas meja, lalu mengeluarkan selembar cek yang sudah ditandatangani. Ia mengatakan bahwa nilai cek itu adalah 300 juta rupiah, jumlah yang sama dengan yang diminta Ibu Karmila di malam pengusiran itu. Arumi melemparkan cek itu ke tengah meja, tepat di depan Ibu Karmila, persis seperti cara mertuanya itu melemparkan tas kain milik Arumi ke lantai beberapa hari yang lalu. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding yang mahal.
Arumi kemudian berkata dengan suara rendah namun menggelegar bahwa uang itu tersedia untuk mereka. Namun bukan sebagai pinjaman, melainkan sebagai harga dari pengakuan dosa mereka. Rendra mencoba mendekat dan menyentuh tangan Arumi, memohon ampun dan mengatakan bahwa ia merindukannya. Namun, Arumi segera menarik tangannya dan memberikan isyarat kepada Daniel untuk menjaga jarak. Arumi menegaskan bahwa kunjungannya hari ini bukan untuk reuni keluarga, melainkan untuk menyelesaikan transaksi harga diri yang belum tuntas. Ia memberikan waktu 24 jam bagi mereka untuk memutuskan, mengambil uang itu dan pergi dari hidupnya selamanya, atau tetap dengan kesombongan mereka dan menghadapi kehancuran total di jalanan. Ibu Carmila menatap cek senilai 300 juta rupiah itu dengan tangan yang gemetar hebat. Di kepalanya, martabat yang selama ini ia agungkan sedang berperang melawan kenyataan pahit bahwa ia sedang berada di titik nadir. Rendra, yang masih terpaku melihat perubahan drastis Arumi, mencoba memberanikan diri untuk berbicara. Ia memohon agar Arumi pulang dan memperbaiki semuanya, menjanjikan bahwa ia akan berubah dan menjadi suami yang lebih tegas. Namun, Arumi hanya membalasnya dengan senyuman hambar yang jauh lebih menyakitkan daripada makian. Bagi Arumi, kata-kata Rendra kini tak lebih dari sekadar angin lalu yang tidak memiliki bobot sama sekali. Ia melihat Rendra bukan lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai sosok yang gagal menjalankan amanah saat badai menghantam rumah tangga mereka. Siska, yang biasanya paling berisik dalam menghina Arumi, kini hanya bisa menunduk dalam. Ia menyadari bahwa perusahaan yang selama ini menyokong gaya hidup mewahnya kini berada di bawah kendali wanita yang dulu ia panggil sebagai pelayan rumah. Arumi melangkah mendekati Ibu Carmila, aroma parfum mahalnya memenuhi indera penciuman sang mertua, menciptakan kontras yang tajam dengan bau keringat dan kecemasan yang menguar dari tubuh Ibu Carmila. Arumi berbisik dengan nada dingin bahwa uang 300 juta itu bisa saja menyelamatkan mereka dari tidur di kolong jembatan malam ini, tapi itu tidak akan pernah bisa membeli kembali rasa hormatnya yang telah mereka injak-injak. Pertemuan di restoran itu berakhir tanpa jawaban pasti dari Ibu Carmila. Egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan di depan Arumi secara langsung. Mereka pulang dengan perasaan yang jauh lebih hancur daripada saat mereka datang. Di dalam taksi online yang sempit, Ibu Carmila mulai menyalahkan Siska atas hutang-hutangnya. Sementara Siska membalas dengan mengingatkan ibunya bahwa ide mengusir Arumi adalah ide Ibu Carmila sendiri. Perpecahan di dalam keluarga itu mulai nampak nyata. Mereka yang dulu bersatu untuk menindas Arumi, kini mulai saling cakar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Rendra hanya bisa menatap keluar jendela, menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian demi mengejar batu kali yang ia kira emas. Keesokan harinya, Arumi tidak memberikan napas sedikit pun. Melalui Daniel Hartono, ia memerintahkan eksekusi penyitaan seluruh aset bergerak yang masih tersisa. Siang itu, saat Ibu Carmila baru saja mencoba menenangkan diri dengan segelas air putih, beberapa truk derek datang ke halaman rumahnya. Mobil mewah yang menjadi simbol status sosial mereka ditarik paksa di depan mata para tetangga yang mulai berbisik-bisik dan mengambil foto. Ibu Carmila mencoba berteriak menghalangi, namun petugas kepolisian yang mendampingi penyitaan menunjukkan surat perintah yang sah. Rasa malu yang luar biasa mulai menjalar di sekujur tubuh Ibu Carmila, lebih pedih daripada rasa lapar yang mulai ia rasakan karena tidak ada lagi asisten rumah tangga yang menyiapkan makanan. Arumi memantau semua itu dari ruang kendali di kantornya. Ia melihat melalui tabletnya bagaimana Ibu Carmila terduduk lemas di aspal pelataran rumahnya saat mobil terakhir dibawa pergi. Namun, di tengah rencana balas dendam yang berjalan mulus itu, Daniel masuk membawa kabar yang tidak terduga. Daniel melaporkan bahwa kondisi kesehatan Ibu Carmila menurun drastis berdasarkan laporan informan mereka di lapangan. Tekanan mental yang bertubi-tubi mulai menggerogoti fisik wanita tua itu. Arumi terdiam sejenak, ada secercah rasa kemanusiaan yang muncul. Namun ia segera menepisnya dengan mengingat kembali betapa kejamnya Ibu Carmila mengusirnya di tengah hujan badai tanpa peduli kemana ia akan pergi. Di rumah yang kini kosong dari barang-barang berharga, Ibu Carmila mulai mengalami sesak napas yang hebat. Rendra yang panik mencoba mencari obat, namun lemari obat mereka pun sudah kosong karena kekacauan yang terjadi. Siska yang merasa tidak tahan dengan penderitaan itu diam-diam mengemasi sisa barang berharganya, perhiasan yang sempat ia sembunyikan dari penyitaan, dan melarikan diri dari rumah, meninggalkan ibu dan kakaknya dalam kesulitan. Pengkhianatan Siska menjadi pukulan terakhir bagi Ibu Carmila. Ia ambruk di lantai ruang tamu,
tepat di posisi yang sama saat Arumi dulu bersujud memohon belas kasihan padanya. Nasib seolah sedang memutar kaset lama, namun dengan peran yang tertukar. Rendra berteriak meminta tolong kepada tetangga, namun tidak ada yang peduli. Mereka yang dulu sering dijamu arisan mewah oleh Ibu Karmila kini menutup pintu rapat-rapat, takut terseret dalam masalah keuangan keluarga itu. Dengan sisa tenaga dan uang di dompetnya, Rendra membawa ibunya ke puskesmas terdekat dengan menggunakan angkutan umum. Namun, puskesmas tersebut tidak memiliki peralatan yang memadai untuk menangani kondisi Ibu Karmila yang diduga terkena serangan jantung akibat stres berat. Dokter menyarankan agar Ibu Karmila segera dipindahkan ke rumah sakit besar dengan fasilitas ruang ICU yang lengkap, yang biayanya tentu saja sangat mahal. Kabar mengenai kritisnya kondisi Ibu Karmila sampai ke telinga Arumi sore itu. Daniel bertanya apakah mereka harus mengintervensi atau membiarkannya saja sebagai bagian dari hukuman alam. Arumi berdiri di depan jendela kantornya, melihat matahari yang mulai tenggelam. Ia teringat kembali pada pesan mendiang ayahnya, bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa banyak kita bisa menghancurkan orang, tapi seberapa besar kita bisa menguasai diri sendiri. Arumi menarik napas panjang, sebuah keputusan besar mulai terbentuk di kepalanya. Ia meminta Daniel untuk menyiapkan mobil. Ia ingin melihat sendiri kondisi wanita yang pernah menyebutnya sebagai kutukan itu. Sesampainya di rumah sakit milik pemerintah yang penuh sesak, Arumi melihat Rendra sedang duduk di lantai koridor dengan wajah yang sangat kusam dan pakaian yang tidak ganti selama 2 hari. Rendra terlihat sangat menyedihkan, jauh dari citra pria sukses yang dulu Arumi cintai. Saat Rendra melihat Arumi datang dengan pengawalan Daniel Hartono, ia tidak lagi berusaha merayu atau meminta maaf. Ia hanya menatap Arumi dengan tatapan kosong dan berkata bahwa mungkin ini adalah balasan atas semua dosa mereka. Kalimat jujur dari Rendra itu sedikit menyentuh hati Arumi, menunjukkan bahwa penderitaan telah mulai mengikis kesombongan pria itu. Arumi berjalan mendekati kaca ruang perawatan sementara, melihat Ibu Karmila yang terpasang berbagai selang bantuan pernapasan. Wajah wanita itu terlihat sangat tua dan rapuh. Tidak ada lagi jejak keangkuhan yang dulu selalu ia pamerkan. Arumi merasakan sebuah emosi yang aneh. Ada rasa puas melihat keadilan terjadi, namun ada juga rasa hiba melihat kerapuhan manusia di depan kematian. Arumi berpaling kepada Daniel dan memberikan instruksi yang sangat rahasia. Ia memerintahkan agar Ibu Karmila segera dipindahkan ke rumah sakit internasional milik Grup Wijaya dan diberikan perawatan terbaik. Namun dengan satu syarat, jangan pernah memberitahu Rendra atau siapapun bahwa Arumi adalah orang di balik bantuan tersebut. Arumi ingin mereka merasakan keputusasaan sedikit lebih lama sebelum ia memberikan kejutan terakhirnya. Pemindahan Ibu Karmila ke rumah sakit internasional milik Grup Wijaya berlangsung seperti sebuah operasi senyap yang sangat rapi. Arumi memperhatikan dari kejauhan saat tubuh lemah mertuanya itu diangkat ke dalam ambulans super mewah dengan peralatan medis paling mutakhir. Rendra hanya bisa terpaku. Ia tidak mengerti mengapa sebuah rumah sakit elit tiba-tiba mengirimkan tim jemputan untuk ibunya yang bahkan tidak punya asuransi kesehatan lagi. Daniel Hartono menjalankan perannya dengan sempurna. Ia menyamar sebagai perwakilan dari sebuah yayasan kemanusiaan anonim yang katanya sedang melakukan program bantuan untuk pasien darurat. Rendra yang sudah terlalu lelah untuk berpikir logis, hanya bisa mengangguk dan mengikuti instruksi Daniel tanpa banyak bertanya. Di dalam kamar VIP yang luas dan tenang, Ibu Karmila mendapatkan perawatan intensif dari dokter spesialis terbaik. Arumi sering datang memantau melalui monitor di ruang kendali rumah sakit, namun ia belum mau menampakkan dirinya di depan Rendra. Arumi ingin Rendra merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang tidak berdaya, bergantung pada belas kasihan orang asing. Persis seperti posisi Arumi selama 3 tahun tinggal di bawah atap mereka. Sementara itu, Arumi juga memerintahkan Daniel untuk terus melacak keberadaan Siska. Ia mendapat laporan bahwa adik iparnya itu sedang bersembunyi di sebuah apartemen murah dan mencoba menjual sisa-sisa perhiasannya dengan harga rendah. Arumi tersenyum tipis. Ia ingin Siska merasakan sendiri bagaimana sulitnya mendapatkan satu keping uang di dunia yang kejam ini tanpa perlindungan nama besar keluarga. Arumi mulai mengambil langkah yang lebih dalam untuk menguasai sisa-sisa kehormatan keluarga Ibu Karmila. Ia menyuruh Daniel untuk membeli sisa lahan pabrik keluarga Rendra yang sudah terbengkalai. Pabrik itu adalah satu-satunya peninggalan mendiang ayah Rendra yang sangat dihargai oleh Ibu Karmila. Dengan menguasai lahan itu, Arumi secara teknis telah memegang seluruh sejarah dan masa depan keluarga mereka di telapak tangannya.
Arumi berencana untuk mengubah pabrik itu menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau diskriminasi keluarga. Ia ingin mengubah tempat yang dulunya penuh dengan kesombongan menjadi tempat yang memberikan harapan baru bagi orang lain. Di rumah sakit, Rendra menghabiskan malam-malamnya dengan tidur di kursi tunggu yang dingin. Ia mulai merenungkan setiap perlakuannya kepada Arumi. Ia teringat bagaimana Arumi selalu menyambutnya dengan senyuman meskipun ia baru saja dimaki oleh Ibu Karmila. Ia teringat bagaimana Arumi selalu memastikan bajunya rapi dan perutnya kenyang sebelum ia berangkat kerja. Penyesalan itu datang bertubi-tubi seperti ombak yang menghantam karang. Rendra mulai menyadari bahwa kegagalannya sebagai suami bukan hanya karena ia tidak bisa memberi materi, tapi karena ia gagal menjadi pelindung bagi orang yang paling tulus mencintainya. Kesadaran ini membuatnya menangis dalam diam di sudut lorong rumah sakit yang sepi. Kondisi Ibu Karmila berangsur-angsur membaik berkat penanganan medis yang luar biasa. Saat ia pertama kali membuka mata dan melihat kemewahan kamar tempatnya dirawat, hal pertama yang ia tanyakan kepada Rendra adalah berapa biaya yang harus mereka bayar. Ibu Karmila masih memiliki trauma terhadap angka, terutama angka 300 juta yang dulu ia gunakan untuk mengusir Arumi. Rendra menjelaskan bahwa ada yayasan yang menanggung semuanya. Bukannya bersyukur, Ibu Karmila malah merasa curiga dan terhina. Ia tidak suka merasa berhutang budi pada orang yang tidak ia kenal. Namun, saat dokter masuk dan menjelaskan betapa parahnya kerusakan saraf jantungnya jika terlambat ditangani, Ibu Karmila hanya bisa terdiam dengan wajah yang pucat. Arumi memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan kejutan selanjutnya. Ia meminta Daniel untuk mengirimkan tagihan formal ke ruang perawatan Ibu Karmila. Tagihan itu bukan tagihan rumah sakit, melainkan sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa seluruh biaya pengobatan Ibu Karmila sejauh ini adalah tepat 300 juta rupiah. Arumi ingin Ibu Karmila melihat angka itu setiap hari. Ia ingin angka itu menghantui pikiran mertuanya, mengingatkannya pada malam di mana ia membuang menantunya karena uang dengan jumlah yang sama. Dokumen itu diletakkan di meja samping tempat tidur Ibu Karmila tanpa ada nama pengirim, hanya logo perusahaan grup Wijaya yang samar di bagian pojok bawah. Siska akhirnya tertangkap oleh tim Daniel saat ia mencoba menipu seorang pembeli perhiasan di pasar gelap. Bukannya menyerahkannya ke polisi, Daniel membawa Siska ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya. Siska datang dengan keadaan yang memprihatinkan. Rambutnya kusam, pakaiannya berantakan, dan wajahnya penuh ketakutan. Saat ia masuk ke kamar Ibu Karmila, bukannya tangis haru yang terjadi, melainkan pertengkaran hebat. Ibu Karmila memaki Siska karena telah mencuri perhiasan dan meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Siska membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin bertahan hidup. Rendra yang melihat pertengkaran itu merasa sangat muak. Ia melihat betapa hancurnya moral keluarga yang selama ini ia banggakan. Arumi melihat drama keluarga itu dari balik kaca satu arah di ruang observasi. Ia merasa bahwa penderitaan mereka sudah mulai mencapai puncaknya. Namun, Arumi belum puas. Ia ingin Ibu Karmila tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan nyawanya. Arumi melangkah masuk ke koridor rumah sakit dengan gaya yang sangat anggun. Setiap langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi bermerek terkenal menggema di lantai marmer, menciptakan irama yang penuh wibawa. Para perawat dan dokter menunduk hormat saat ia lewat, karena mereka tahu siapa pemilik sebenarnya dari fasilitas medis mewah ini. Saat Arumi tiba di depan pintu kamar Ibu Karmila, ia berhenti sejenak. Ia merapikan pakaiannya dan menatap Daniel yang berdiri di sampingnya. Daniel memberikan sebuah map hitam yang berisi akta kepemilikan pabrik dan surat pelunasan hutang rumah sakit. Arumi mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi masa lalunya untuk terakhir kalinya. Ia tidak ingin masuk dengan amarah, ia ingin masuk dengan kemuliaan yang akan membuat mereka merasa lebih kecil dari debu. Pintu kamar terbuka perlahan. Rendra, Siska, dan Ibu Karmila menoleh ke arah pintu secara bersamaan. Mereka mengira dokter atau perawat yang datang, namun sosok yang berdiri di sana membuat mereka semua membeku. Arumi berdiri di ambang pintu dengan cahaya lampu yang seolah menciptakan aura di sekeliling tubuhnya. Wajahnya tenang, tidak ada kebencian yang meledak-ledak, hanya ada tatapan dingin yang mampu menembus jantung siapa saja yang melihatnya. Ibu Karmila mencoba duduk tegak namun badannya terlalu lemah, sementara Siska bersembunyi di balik punggung Rendra karena malu dan takut.
Pertemuan ini adalah awal dari babak akhir drama yang mereka ciptakan sendiri di bawah hujan beberapa waktu yang lalu. Keheningan di dalam kamar VIP itu terasa begitu pekat, seolah oksigen di ruangan itu mendadak hilang saat Arumi melangkah masuk. Ibu Carmilla yang tadinya sedang memaki Siska, tiba-tiba terdiam dengan mulut setengah terbuka. Matanya yang sayu melebar, menatap Arumi yang kini berdiri di ujung tempat tidur dengan keanggunan seorang ratu. Rendra bangkit dari kursinya, bibirnya bergetar mencoba memanggil nama istrinya, namun suara itu tertahan di tenggorokan. Ia melihat Arumi bukan lagi sebagai wanita yang biasa mengenakan daster kusam dan berkutat dengan cucian, melainkan sosok penguasa yang memancarkan aura kemewahan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Perhiasan minimalis namun sangat mahal yang dikenakan Arumi, seolah mengejek kemiskinan yang kini menjerat keluarga itu. Arumi menatap Ibu Carmilla tanpa ekspresi, lalu pandangannya beralih pada Siska yang tampak seperti tikus kecil yang ketakutan. Siska mencoba membuang muka, tidak sanggup menatap mata Arumi yang dulu selalu ia hina sebagai mata seorang pelayan. Arumi tidak memulai pembicaraan dengan makian. Ia justru meletakkan tas tangannya di atas meja marmer dengan gerakan yang pelan namun penuh penekanan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map hitam yang diberikan Daniel Hartono tadi. Arumi membukanya di depan Ibu Carmilla, memperlihatkan rincian biaya pengobatan yang totalnya mencapai angka yang sangat akrab di telinga mereka, 300 juta rupiah. Ibu Carmilla menatap angka itu dengan napas yang mulai memburu. Ia menatap Arumi dengan pandangan tidak percaya, mencoba mencari celah untuk tetap sombong, namun tubuhnya yang lemah tidak bisa diajak kompromi. Arumi kemudian berbicara dengan nada rendah yang sangat tenang namun menusuk telinga. Ia mengatakan bahwa biaya yang tertera di sana adalah harga yang harus dibayar untuk nyawa yang hampir hilang. Ia mengingatkan Ibu Carmilla bahwa beberapa waktu lalu, angka itu adalah angka yang digunakan untuk membuang manusia seperti sampah. Sekarang, angka yang sama digunakan untuk memulihkan manusia yang hampir menjadi tanah. Kata-kata Arumi begitu tajam hingga Ibu Carmilla hanya bisa memejamkan mata, menahan rasa malu yang jauh lebih sakit daripada penyakit jantungnya. Rendra mencoba mendekati Arumi, air matanya mulai mengalir. Ia memohon dengan suara parau agar Arumi menghentikan semua ini dan memaafkan mereka. Rendra mengaku bahwa ia sudah tahu segalanya tentang siapa Arumi sebenarnya dari bisikan para perawat. Ia bersujud di samping ranjang ibunya, bukan untuk membelanya, tapi untuk memohon belas kasihan Arumi agar tidak membuang mereka ke jalanan. Namun, Arumi hanya menatap Rendra dengan tatapan hambar. Ia mengatakan bahwa pengampunan tidak bisa dibeli dengan sujud setelah kehancuran terjadi. Arumi mengingatkan Rendra bahwa saat ia diusir di bawah hujan, Rendra bahkan tidak memiliki keberanian untuk sekadar memberikan payung. Siska yang merasa tersudut tiba-tiba meledak dalam tangis histeris. Ia menyalahkan ibunya di depan Arumi, mengatakan bahwa semua rencana untuk menguasai harta dan mengusir Arumi adalah ide Ibu Carmilla. Siska memohon agar Arumi hanya menghukum ibunya saja dan memberikannya pekerjaan agar ia bisa hidup mewah lagi. Mendengar itu, Ibu Carmilla menatap anak kesayangannya itu dengan pandangan hancur. Ia tidak menyangka anak yang ia manjakan dengan hasil keringat orang lain akan mengkhianatinya begitu mudah di depan musuh mereka. Arumi hanya tersenyum sinis melihat perpecahan itu. Ia menyadari bahwa keluarga ini memang hanya disatukan oleh uang, bukan oleh kasih sayang. Arumi kemudian memberikan kejutan lain yang membuat Ibu Carmilla nyaris kembali terkena serangan jantung. Ia mengeluarkan sertifikat kepemilikan pabrik lama milik keluarga mereka yang kini sudah resmi berpindah tangan ke atas nama Arumi Wijaya. Arumi mengatakan bahwa pabrik itu akan segera dirobohkan dan diganti menjadi pusat bantuan sosial bagi orang-orang yang tertindas oleh keluarga kaya yang sombong. Ia ingin menghapus jejak kebanggaan keluarga Ibu Carmilla dari kota ini hingga tak bersisa. Ibu Carmilla menangis terseduh-seduh, meratapi harga dirinya yang kini benar-benar sudah rata dengan tanah di tangan menantu yang dulu ia injak-injak. Daniel Hartono yang berdiri di dekat pintu memberikan isyarat bahwa waktu kunjungan sudah hampir habis. Arumi menutup map hitam itu dengan suara yang tegas. Ia memberikan satu tawaran terakhir kepada mereka. Ia akan membiarkan Ibu Carmilla menyelesaikan perawatannya hingga sembuh total tanpa menuntut sepeser pun uang, dan ia akan memberikan Rendra serta Siska sebuah rumah kecil di pinggiran kota untuk memulai hidup sebagai orang biasa. Namun, syaratnya adalah mereka harus menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Arumi selamanya,
dan melepaskan semua klaim atas nama besar keluarga yang pernah mereka miliki. Ibu Carmilla menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Ia merasa dunia benar-benar sudah berbalik. Wanita yang dulu ia paksa untuk membayar 300 juta rupiah, kini justru menjadi orang yang memberikan 300 juta rupiah untuk kesembuhannya. Ia merasa sangat kecil, lebih kecil dari debu yang dulu ia bersihkan dari bajunya setiap kali Arumi menyentuhnya. Dengan tangan yang gemetar, Ibu Carmilla meminta pena kepada Daniel. Ia sadar bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Kesombongannya telah membakar seluruh jembatan yang ia miliki, dan Arumi adalah satu-satunya orang yang masih memberinya rakit untuk bertahan hidup. Meski rakit itu berarti ia harus hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Rendra dan Siska pun hanya bisa terdiam saat ibu mereka menandatangani surat itu. Mereka menyadari bahwa masa-masa kejayaan sebagai keluarga kaya telah berakhir hari ini. Mereka akan hidup, tapi mereka tidak akan pernah lagi bisa memandang rendah orang lain. Arumi mengambil kembali map itu, menatap tanda tangan Ibu Carmilla sejenak, lalu menyerahkannya kepada Daniel. Ia merasa sebuah beban besar baru saja terangkat dari pundaknya. Balas dendamnya telah selesai, bukan dengan kekerasan, tapi dengan menunjukkan betapa tingginya martabat yang ia miliki dibandingkan dengan mereka. Sebelum melangkah keluar dari kamar, Arumi berhenti di ambang pintu dan menoleh sedikit. Ia menatap Ibu Carmilla untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang kini lebih lembut namun tetap berjarak. Ia mendoakan agar Ibu Carmilla segera sembuh, agar bisa merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kesombongan. Tanpa menunggu jawaban, Arumi melangkah pergi meninggalkan kamar itu. Suara sepatu hak tingginya terdengar semakin menjauh di koridor rumah sakit, menandakan bahwa babak kelam dalam hidupnya telah ditutup selamanya. Di belakangnya, hanya tersisa tangis penyesalan dari sebuah keluarga yang baru menyadari bahwa harta paling berharga bukanlah uang, melainkan hati yang tulus yang telah mereka sia-siakan. Setelah langkah kakinya menghilang dari koridor rumah sakit, Arumi tidak lantas merasa tenang. Ia duduk di dalam mobil mewahnya, menatap pemandangan kota yang mulai gemerlap dengan lampu-lampu malam. Daniel Hartono yang duduk di kursi kemudi tetap setia dalam diamnya, memberikan ruang bagi nona mudanya untuk mengatur kembali napas dan pikirannya. Arumi menyadari bahwa meskipun ia telah memberikan pukulan telak pada martabat Ibu Carmilla, ada satu hal yang belum benar-benar selesai, luka batinnya sendiri. Ia teringat kembali pada masa-masa di mana ia harus bangun jam 4 pagi hanya untuk memastikan air mandi Ibu Carmilla sudah hangat, sementara ia sendiri sering mandi dengan sisa air yang dingin di dapur. Kenangan itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh, namun bekas lukanya masih terasa nyata. Di sisi lain, kehidupan Rendra benar-benar berubah menjadi sebuah ironi yang menyedihkan. Karena status rumah sakit yang sudah bukan lagi tempat pengasingan rahasia, beberapa media lokal mulai mencium berita tentang jatuhnya keluarga yang dulu sangat dihormati itu. Foto Rendra yang sedang duduk lesu di bangku taman rumah sakit mulai beredar, lengkap dengan narasi tentang kebangkrutan total mereka. Rendra tidak lagi peduli pada citranya. Ia kini menghabiskan waktu dengan merawat Ibu Carmilla secara langsung, karena tidak ada lagi perawat pribadi yang mendampingi mereka setelah dipindahkan ke bangsal pemulihan yang lebih sederhana atas permintaan Arumi sebagai bagian dari proses belajar hidup biasa. Ibu Carmilla kini harus belajar melakukan hal-hal kecil sendiri. Ia harus makan makanan rumah sakit yang hambar, tanpa ada Arumi yang dengan sabar menyesuaikan bumbu masakan sesuai selera lidahnya yang manja. Suatu siang, saat Ibu Carmilla mencoba meraih segelas air, tangannya yang masih lemah gemetar hebat hingga gelas itu jatuh dan pecah di lantai. Secara refleks, Ibu Carmilla berteriak memanggil nama Arumi untuk membersihkannya. Namun, yang datang bukanlah menantu yang patuh, melainkan keheningan yang menyesakkan dada. Rendra masuk ke kamar dengan wajah lelah, lalu berlutut untuk memunguti pecahan kaca itu. Di saat itulah, Ibu Carmilla benar-benar menangis. Bukan karena gelas yang pecah, tapi karena ia menyadari betapa berharganya sosok yang selama ini ia anggap sebagai beban. Sementara itu, Arumi memulai proyek besar di lahan pabrik lama keluarga Rendra. Ia menunjuk Daniel untuk memimpin pembangunan gedung pusat pemberdayaan perempuan yang diberi nama Gedung Wijaya Lestari. Arumi ingin gedung ini menjadi simbol bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih mulia. Namun, di tengah kesibukannya, ia mendapat laporan bahwa Siska tertangkap kembali oleh pihak kepolisian. Kali ini bukan karena urusan hutang,
melainkan karena laporan penipuan yang dilakukan Siska terhadap beberapa teman sosialitanya demi mendapatkan uang cepat. Siska yang egois mencoba menggunakan nama Arumi di kantor polisi, mengklaim bahwa ia masih adik ipar dari Direktur Utama Grup Wijaya. Mendengar laporan itu, Arumi memutuskan untuk datang langsung ke kantor polisi. Bukan untuk membebaskan Siska, melainkan untuk memberikan teguran terakhir. Saat tiba di sana, Arumi melihat Siska di balik jeruji besi dengan penampilan yang sangat hancur. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan di wajah adik iparnya itu, yang ada hanyalah ketakutan yang amat sangat. Siska memohon-mohon di kaki Arumi dari balik terali, meminta agar Arumi mencabut laporan tersebut. Namun, Arumi tetap pada pendiriannya. Ia mengatakan kepada Siska bahwa di dunia ini, setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dibayar hanya dengan air mata buaya. Arumi menegaskan bahwa mulai hari ini, Siska harus belajar mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri tanpa berlindung di bawah nama siapapun. Kejadian di kantor polisi itu memperkuat keputusan Arumi untuk benar-benar memutus semua ikatan emosional yang masih tersisa. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan orang lain terus menyakiti kita. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal di hatinya, yaitu kondisi Ibu Karmila yang kabarnya terus menanyakan keberadaan Arumi setiap kali terbangun dari tidurnya. Daniel Hartono menyarankan agar Arumi memberikan satu kesempatan terakhir bagi Ibu Karmila untuk bicara, bukan sebagai menantu dan mertua, tapi sebagai sesama manusia yang sedang mencari kedamaian. Arumi sempat ragu, namun ia akhirnya setuju untuk datang ke rumah sakit sekali lagi sebelum ia berangkat ke luar negeri untuk ekspansi bisnis jangka panjangnya. Malam itu, Arumi datang tanpa pengawalan yang mencolok. Ia masuk ke kamar Ibu Karmila saat Rendra sedang tertidur di kursi samping tempat tidur. Ibu Karmila yang sedang menatap jendela melihat bayangan Arumi di kaca. Ia menoleh perlahan dengan mata yang berkaca-kaca. Tanpa diduga, Ibu Karmila mencoba turun dari tempat tidur dan ingin bersujud di depan Arumi. Arumi segera menahannya, bukan karena ia sudah luluh, tapi karena ia tidak ingin melihat wanita tua itu menyakiti fisiknya sendiri. Di momen yang sunyi itu, Ibu Karmila berbisik dengan suara yang sangat parau bahwa ia telah berdosa besar. Ia mengakui bahwa selama ini ia buta oleh harta dan kekuasaan, hingga mengabaikan malaikat yang dikirim Tuhan ke dalam keluarganya. Ibu Karmila menceritakan bahwa selama Arumi tidak ada, ia baru menyadari bahwa selama 3 tahun terakhir, Arumi adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya tanpa melihat status sosialnya. Ia menyesal telah meminta uang 300 juta itu, padahal Arumi telah memberikan sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu waktu dan ketulusan hidupnya. Arumi hanya mendengarkan dalam diam, membiarkan ibu mertuanya mengeluarkan semua beban di dadanya. Ia tidak membalas dengan kata-kata manis, namun ia juga tidak lagi menggunakan nada bicara yang tajam. Ada sebuah rasa lega yang muncul saat melihat kesombongan itu benar-benar telah terkikis habis dari jiwa Ibu Karmila. Rendra terbangun dan melihat momen tersebut. Ia tidak berani menyela, ia hanya berdiri di pojok ruangan dengan kepala tertunduk. Ia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Arumi kini sudah tidak mungkin lagi dijembatani. Arumi adalah bintang yang terlalu terang untuk ia raih kembali dengan tangan yang kotor oleh pengkhianatan dan ketidakberdayaan. Sebelum meninggalkan ruangan, Arumi meletakkan sebuah bungkusan kecil di meja. Isinya bukan uang, melainkan sebuah album foto lama saat mereka pertama kali merayakan Lebaran bersama, saat semuanya masih terlihat sederhana namun bahagia. Arumi ingin itu menjadi pengingat bagi mereka bahwa kebahagiaan sejati pernah ada, namun hancur karena keserakahan. Langkah kaki Arumi kembali menjauh dari kamar itu. Di luar, Daniel Hartono sudah menunggu dengan laporan keberangkatan mereka. Arumi menatap langit malam sekali lagi, merasa bahwa beban masa lalunya kini sudah benar-benar terlepas. Ia telah memberikan keadilan, ia telah memberikan pelajaran, dan kini saatnya ia memberikan kedamaian bagi dirinya sendiri. Perjalanan balas dendamnya kini berubah menjadi perjalanan pemulihan diri. Ia tahu bahwa mulai besok, hidupnya akan benar-benar baru, jauh dari bayang-bayang Ibu Karmila dan Rendra yang kini hanya menjadi bagian kecil dari catatan sejarah hidupnya yang penuh warna. Persiapan keberangkatan Arumi ke luar negeri menjadi babak baru yang sangat sibuk bagi Grup Wijaya. Di bawah komando Daniel Hartono, segala aset dan rencana ekspansi perusahaan telah tertata rapi. Namun, sebelum Arumi benar-benar melangkah pergi, ia memutuskan untuk meninjau kembali proyek kemanusiaan
yang ia bangun di atas puing-puing pabrik lama keluarga Rendra. Pagi itu, Arumi berdiri di tengah konstruksi bangunan yang hampir rampung. Ia melihat para pekerja yang dengan semangat membangun fondasi baru. Di matanya, bangunan itu bukan sekadar semen dan baja, melainkan bukti nyata bahwa kehancuran bisa melahirkan harapan bagi orang-orang yang senasib dengannya dulu. Arumi menarik napas dalam, merasakan udara pagi yang segar, tanpa ada lagi beban sesak yang menghimpit dadanya seperti saat ia masih menjadi menantu yang tertindas di rumah Ibu Karmila. Sementara itu, kehidupan Ibu Karmila dan Rendra telah mencapai titik kestabilan yang menyakitkan. Mereka kini menempati sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang diberikan Arumi. Rumah itu sangat sederhana, jauh dari kemewahan marmer dan lampu kristal yang dulu mereka banggakan. Rendra kini bekerja sebagai buruh kasar di sebuah gudang logistik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setiap sore, ia pulang dengan pakaian yang basah oleh keringat dan tangan yang kasar. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Rendra. Ia terlihat lebih tenang meskipun lelah. Penderitaan fisik yang ia jalani seolah menjadi penebusan dosa atas ketidakberdayanya sebagai suami di masa lalu. Ia kini benar-benar merasakan bagaimana sulitnya Arumi dulu bekerja keras, tanpa pernah mengeluh sedikitpun. Ibu Karmila, yang kesehatannya belum pulih sepenuhnya, kini harus menghabiskan hari-harinya di kursi roda. Ia sering duduk di teras depan rumah kecil itu, menatap jalanan yang sepi. Tidak ada lagi teman-teman sosialita yang datang berkunjung. Bahkan, saat ia mencoba menghubungi salah satu dari mereka, nomornya sudah diblokir. Ia benar-benar merasakan kesepian yang paling dalam. Dalam kesendirian itu, ia sering membuka album foto yang diberikan Arumi di rumah sakit. Air matanya sering jatuh saat melihat foto Arumi yang sedang tersenyum tulus sambil menyuapinya makanan di masa lalu. Penyesalan itu kini menjadi teman setianya, sebuah luka yang tidak akan pernah sembuh oleh waktu, karena ia tahu ia telah membuang permata demi mengejar bayangan harta yang semu. Di sisi lain, Siska kini harus menjalani hari-harinya di dalam sel tahanan. Arumi tidak mencabut laporannya, dan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Siska yang dulu selalu mengenakan pakaian bermerek dan perhiasan berkilau, kini harus mengenakan seragam tahanan yang kasar. Kehidupan di penjara benar-benar mematahkan semangatnya. Ia tidak lagi memiliki pelayan untuk diperintah atau kakak yang bisa dimintai uang. Di sana, ia belajar bahwa status sosial tidak ada gunanya saat seseorang kehilangan integritas. Siska sering merenung di pojok sel, mengingat betapa jahatnya ia dulu memperlakukan Arumi. Ia menyadari bahwa posisinya sekarang jauh lebih rendah daripada posisi Arumi saat ia usir dulu. Daniel Hartono mendatangi Arumi dengan sebuah laporan akhir sebelum mereka menuju bandara. Daniel memberikan kabar bahwa semua hutang keluarga Ibu Karmila sudah lunas melalui proses likuidasi aset, dan sisa uang dari penjualan aset tersebut telah dimasukkan ke dalam rekening atas nama Rendra untuk modal usaha kecil-kecilan. Arumi mengangguk pelan. Ia merasa tugasnya untuk memberikan pelajaran sekaligus jalan hidup baru bagi mereka sudah selesai. Arumi tidak ingin mereka mati kelaparan, ia hanya ingin mereka belajar arti kerja keras dan kejujuran. Ia meminta Daniel untuk tetap memantau mereka dari jauh, tanpa perlu melakukan intervensi apapun lagi, kecuali dalam keadaan darurat medis yang mengancam nyawa. Sebelum menuju bandara, Arumi meminta Daniel untuk menghentikan mobil sebentar di depan rumah kecil tempat Ibu Karmila tinggal. Arumi tidak turun dari mobil, ia hanya menurunkan kaca jendela sedikit dan menatap dari kejauhan. Ia melihat Ibu Karmila yang sedang duduk termenung di teras, sementara Rendra baru saja datang dengan sepeda motor tuanya, membawa bungkusan makanan sederhana. Melihat pemandangan itu, Arumi merasakan sebuah perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi merasakan amarah, tidak ada lagi dendam yang membara. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena ia berhasil keluar dari lingkaran kebencian itu dengan martabat yang utuh. Rendra seolah merasakan kehadiran seseorang, ia menoleh ke arah mobil mewah yang berhenti di seberang jalan. Meskipun kaca mobil itu gelap, Rendra seolah tahu bahwa Arumi ada di dalam sana. Ia berhenti sejenak, lalu membungkuk hormat ke arah mobil itu, sebuah gestur permintaan maaf dan rasa terima kasih yang mendalam. Arumi melihat hal itu melalui kaca mobil, ia memberikan anggukan kecil yang hampir tidak terlihat, lalu memerintahkan Daniel untuk melanjutkan perjalanan. Mobil itu melaju perlahan,
meninggalkan kenangan pahit yang kini telah berubah menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi semua orang yang terlibat. Di dalam kabin pesawat jet pribadinya yang mewah, Arumi duduk bersandar sambil menatap hamparan awan di bawahnya. Ia mengeluarkan sebuah jurnal kecil dan mulai menuliskan kata-kata penutup untuk bab kehidupan ini. Ia menuliskan bahwa balas dendam yang paling sempurna bukan dengan menghancurkan hidup orang lain secara fisik, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih mulia meskipun telah dihancurkan berkali-kali. Arumi merasa dirinya kini telah benar-benar bebas. Identitasnya sebagai Arumi sang menantu tertindas telah terkubur rapat, dan kini ia siap menyambut dunia sebagai Arumi Wijaya sang pemimpin yang bijaksana. Daniel masuk ke kabin utama dengan membawa secangkir kopi favorit Arumi. Ia melaporkan bahwa rencana ekspansi di London dan New York sudah siap dieksekusi begitu mereka mendarat. Arumi tersenyum, kali ini senyumnya sangat cerah dan penuh percaya diri. Ia menyadari bahwa penderitaan selama 3 tahun itu sebenarnya adalah sekolah kehidupan yang membentuk mentalnya menjadi sekeras berlian. Tanpa pengkhianatan Ibu Carmilla, mungkin ia tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang ia miliki di dalam dirinya. Ia memaafkan masa lalu bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena ia pantas mendapatkan ketenangan jiwa untuk melangkah ke masa depan yang lebih gemilang. Saat pesawat mulai lepas landas dan meninggalkan wilayah udara kota itu, Arumi menutup matanya sejenak. Ia membayangkan masa depannya yang penuh dengan peluang dan karya-karya besar yang akan ia bangun. Ia tidak akan pernah melupakan malam di mana ia diusir di bawah hujan, tapi ia juga tidak akan membiarkan malam itu mendikte sisa hidupnya. Roda nasib telah berputar, dan kini Arumi berada di puncak tertingginya, bukan karena harta warisannya, melainkan karena keteguhan hatinya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah badai penghinaan. Babak ini telah berakhir, dan lembaran baru yang lebih indah telah menanti untuk ditulis. Waktu berlalu begitu cepat. 5 tahun telah terlewati sejak malam badai yang mengubah segalanya. Arumi kini berdiri di podium utama sebuah aula besar di London, menerima penghargaan sebagai tokoh wanita paling berpengaruh dalam dunia filantropi global. Penampilannya sangat memukau, memancarkan aura wibawa yang matang, namun tetap memiliki sorot mata yang teduh. Di bawah kepemimpinannya, Grup Wijaya bukan hanya menjadi raksasa bisnis, melainkan institusi yang paling banyak membantu wanita-wanita yang kehilangan harapan di seluruh dunia. Setelah acara berakhir, Arumi duduk di taman belakang gedung tua itu, menikmati semilir angin musim gugur. Daniel Hartono mendekat dengan langkah pelan, membawa sebuah tablet yang berisi laporan rutin bulanan, laporan yang selalu Arumi minta, meskipun ia sudah jarang sekali kembali ke tanah air. Laporan itu menampilkan kondisi terbaru keluarga Ibu Carmilla. Rendra kini tidak lagi menjadi buruh kasar. Berkat ketekunannya dan modal kecil yang dulu disisakan Arumi, ia berhasil membangun sebuah bengkel motor yang cukup sukses di pinggiran kota. Rendra hidup dalam kesederhanaan, namun ia dikenal sebagai sosok yang jujur dan suka menolong tetangganya. Arumi tersenyum tipis melihat foto Rendra yang sedang mengajar anak-anak muda di kampungnya memperbaiki mesin. Penderitaan telah benar-benar mencuci jiwanya dari keserakahan masa lalu. Sementara itu, Siska telah bebas dari penjara beberapa bulan yang lalu. Ia kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah yayasan sosial, hidup jauh dari gemerlap perhiasan, dan menghabiskan sisa waktunya untuk merawat Ibu Carmilla yang kesehatannya terus menurun. Ibu Carmilla kini sudah sangat renta. Dalam laporan video singkat yang dikirimkan informan Daniel, terlihat Ibu Carmilla duduk di teras rumah kecil mereka. Namun di atas pangkuannya bukan lagi album foto, melainkan sebuah rajutan selimut yang ia buat sendiri. Ia tidak lagi menanyakan harta atau status. Setiap kali ada tamu yang datang, ia selalu menceritakan tentang malaikat yang pernah ia sia-siakan. Ibu Carmilla hidup dalam penyesalan yang damai. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa memutar waktu. Namun ia berusaha membayar dosanya dengan mendoakan Arumi setiap kali ia terbangun di sepertiga malam. Arumi merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa melihat perubahan itu. Baginya, melihat orang-orang yang pernah menyakitinya berubah menjadi manusia yang lebih baik adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada melihat mereka mati dalam kemiskinan. Daniel kemudian memberitahukan sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Ibu Carmilla baru saja mengirimkan sebuah paket kecil ke kantor pusat Grup Wijaya di Jakarta, yang kemudian diteruskan ke London. Arumi membuka paket itu dengan tangan yang tenang. Di dalamnya terdapat sebuah sapu tangan tua bersulam nama, Arumi,
yang dulu pernah ia buat saat masih menjadi menantu di rumah itu, dan secari kertas kecil yang ditulis dengan tangan yang gemetar. Isi surat itu sangat singkat, "Ibu sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan, tapi ibu ingin kamu tahu bahwa 300 juta yang dulu ibu minta, kini telah ibu bayar setiap hari dengan air mata tobat. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa ibu, meski ibu tidak layak mendapatkannya. Berbahagialah, nak." Arumi terdiam cukup lama memegang sapu tangan itu. Air matanya menetes pelan, bukan karena sedih, melainkan karena ia merasa lingkaran dendam ini benar-benar telah putus. Ia menyadari bahwa misi hidupnya untuk memberikan pelajaran telah sampai pada titik akhirnya. Ia berpaling kepada Daniel dan memberikan instruksi terakhirnya. Arumi meminta agar rumah kecil yang ditempati Ibu Karmila diberikan hak kepemilikan penuh kepada Rendra, dan sebuah dana pendidikan disiapkan untuk masa depan keluarga mereka jika nanti ada keturunan baru, namun tetap tanpa memberitahu bahwa itu dari dirinya. Arumi ingin mereka tetap hidup mandiri dengan hasil keringat mereka sendiri, karena itulah satu-satunya cara mereka menjaga martabat yang baru saja mereka temukan. Sore itu, Arumi memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri di sepanjang sungai Thames. Ia mengenang kembali malam di mana ia berdiri di bawah hujan, diusir seperti binatang tanpa membawa apa-apa selain harga diri yang hancur. Dulu, ia mengira dunia telah berakhir malam itu. Namun sekarang, ia menyadari bahwa malam itu adalah pintu gerbang menuju kebebasannya. Jika ia tidak diusir, mungkin ia akan selamanya menjadi budak di rumah mewah yang dingin itu, terkubur dalam kepalsuan dan penindasan. Ia bersyukur atas setiap cacian, setiap hinaan, dan setiap rasa sakit yang ia terima, karena semua itu adalah bahan bakar yang menempa dirinya menjadi wanita sehebat sekarang. Arumi mengeluarkan ponselnya dan melihat foto dirinya bersama mendiang ayahnya yang tersimpan di layar utama. Ia berbisik pelan, seolah sang ayah sedang mendengarkan dari balik awan, bahwa ia telah menyelesaikan wasiat itu dengan baik. Ia telah belajar tentang kemiskinan, ia telah belajar tentang ketulusan, dan yang terpenting, ia telah belajar tentang pengampunan. Arumi merasa jiwanya kini seringan kapas. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan amarah. Di matanya, Ibu Karmila, Rendra, dan Siska bukan lagi musuh, melainkan guru-guru kehidupan yang paling berharga. Perjalanan Arumi kini berlanjut menuju masa depan yang cerah tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, melainkan dengan mengangkat derajat diri setinggi mungkin hingga kejahatan itu tidak bisa lagi menjangkau kita. Arumi melangkah maju dengan penuh percaya diri, menyongsong matahari terbenam yang berwarna keemasan. Ia tahu bahwa mulai saat ini, setiap langkah yang ia ambil adalah langkah penuh kedamaian. Cerita tentang menantu yang dipermalukan telah berakhir, dan yang tersisa hanyalah legenda tentang seorang wanita yang berhasil mengubah luka menjadi permata bagi dunia. Pesan moral: harta dan status sosial hanyalah hiasan yang bisa hilang dalam semalam, namun martabat dan ketulusan hati adalah kekayaan sejati yang takkan bisa dirampas. Jangan pernah merendahkan siapapun yang sedang berada di bawah, karena roda nasib selalu berputar, dan tangan yang hari ini kamu injak bisa jadi adalah tangan yang akan menyelamatkan nyawamu di hari esok. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi pribadi yang jauh lebih mulia dan bermanfaat bagi sesama.